Tersinggung. Suku nih soalnya. Suku. Mau matiin dulu mah, matiin mah. Gak bener lagi. Pertama memang karena aku suka Converse fans juga. Kedua mungkin yang paling bikin aku bertahan adalah dia trust sama secondary, dia yakin. Gak usah dipotong, memang setan. Ya, halo kawan-kawan Odo Medan nih. Hari ini kita datengin ke tokonya Secondary Shoe. Kita bakal cerita-cerita enak-enak lah. Ngobrol-ngobrol sama Pak Apang nih. Dia ownernya Secondary dan kebetulan dapat bonus dari sesepuh kita. Bonus ya. Bonus ya. Karetnya 2 tuh. Tahun baru ya, tahun baru. Tapi beli satu grade satu. Oh gitu. Buy one get one ya. Oke Pak, coba kenalkan dulu. Kalau yang belum tahu, aku Arfan, bisa dipanggil Apang. Nama tokoku Secondary Shoe. Salah satu toko paling lengkap yang ada di Medan, katanya gitu. Dan di sebelahku ada Gultom. pakai K ya. Gultom pakai K. Oke. Jadi bukan marga ya. Dia di tengahnya ada K. Ada Gultom. K-nya. Ya. Oke. Kebetulan kita belum punya toko. Oke, terima kasih banyak udah diizinin ya. Aku main-main ke sini, Pak, Bang. Ya, aku emang nunggu juga karena aku tengok kemarin kan lagi on-onnya nih kan. Alhamdulillah. Toko kita kapan didatangi kan gitu. Nah, pas pula dapat waktunya. Jadi apa yang mau kita bahas nih, Pak? Aku banyak lah yang pengen aku tanya-tanyain sama Bapak, sama Abang ya kan. Boleh tanya dulu lah, Bang ya. Aku izin nanya dulu sama Pak Abang, mau nanya tentang dia dulu nih. Oke. Untuk Silakan. secondary-nya, Pak Abang kok ada apa ya? Bisa jualan baju bekas sama sepatu sama yang lain-lainnya, topi apa segala macam. Niatnya atau memang pengen dari dulu atau memang udah direncanain, itu gimana sih Pak? Coba boleh lah cerita-cerita sama kita Pak. Ini biar FYP ya, agak sedih ya kita bikin ya, biar agak naik ya. Yo. Nah, jadi sebenarnya kalau dulu tuh aku lebih ke sepatu kan. Jadi 3 tahun pertama tuh aku dari sepatu. Start from-nya aku rasa 2014 lah, 2014 itu udah 1 dekade juga kurang lebih. Wow. Nah, itu kalau misalkan kita mau tarik lebih jauh, kenapa aku bisa jualan? Dasarnya itu memang karena ada permasalahan lah secara finansial, ekonomi segala macam. Jadi kalau mau ditarik lagi lebih jauh biar FVP, aku kemarin itu sempat drop dari keluarga, sempat drop dan segala macam, sempat hampir putus kuliah di masa-masa kuliah. Jadi jualan kayak gini iseng-iseng nambah uang jajan awalnya. Awalnya iseng-iseng ya Pak. Nah, di zaman-zaman 2014 itu kan memang bisa dibilang belum banyak lah, bisa dihitung jari lah siapa yang jualan-jualan kan. Jadi aku pergi ke pasar, hunting-hunting sepatu-sepatu yang ada di rumah. Aku posting-posting aja tuh di IG. Memang udah aku buat namanya Secondary Shoe kan. Aku posting-posting di IG, rupanya kok enak nih. Laku belanja lagi, dapatlah alurnya. Sampai singkat cerita setahun 2 tahun mulai dapat nih progresnya. Kuliahku pun sampai aku tinggal, jadi aku udah bisa mandiri lah dari jualan sepatu. Itu awalnya. Ini belum ada toko, belum ada kain dan segala macam. Aku fokus di sepatu dulu awalnya. Sampai kemudian 2018 ada rezeki, aku buka toko masih di sekitaran Padang Bulannya juga, toko kecil. Disitulah baru pelan-pelan ada yang minta pakaian, baju, kaos segala macam. Barulah di situ mulai kuisi satu-satu. Pertama dari kaos dulu, dari jaket, hoodie segala macam, sampai semuanya lengkap dan ada rezeki pindah ke toko yang lebih besar lagi. Ya aku settlein lah semuanya, bisa dibilang adalah di sini gitu. Itulah perjalanan singkatnya. Termasuk panjang lah Pak, bukan singkat lah itu Pak. Iya. Tadi Pak, ya kan? Pak, ini kalau dibuat harus dokumenter nih. Harus dokumenter jadinya. Berarti Secondary Shoe ini sudah 1 dekade Pak. 1 dekade, nanti ada di Netflix tuh. Oke, 1 dekade Secondary Shoe Medan. Netflix keluar tuh Netflix sih sama ini apa lagi apa Disney apa namanya itu? Disney Hotstar. Ada tuh itu keluar tuh. Panjang juga Pak. Berarti awalnya iseng-iseng, terakhir menambah Malah jadi pokok pemasukan. Nah? Iseng-iseng karena memang enak, malah jadi yang utamanya nih, nggak iseng lagi jatuhnya. Udah nggak iseng lagi, malah kayak kuliahku yang arsitek segala macam aku tinggal, udah ini aja udah sekarang. Bapak ngambil kuliah arsitek Ya, Bapak tinggal ada yang jemput malam. Ada yang jemput, Ya, berarti Bapak tinggal bukan ketinggalan kan? Ketinggalan. Homes. Agak beda ya. Agak beda.
Satu lagi, Pak, kalau secondary school kita bilang ya. Kenapa bisa namanya Bapak bisa kepikiran secondary school? Apa gara-gara Bapak bilang tadi memang gara-gara awalnya jualan sepatu atau memang ada faktor lain? Kalau namanya secondary shoe, kalau misalkan tarik lagi zaman-zaman dulu tuh memang mayoritas lah, aku rasa hampir semua orang yang jual itu pasti ada secondnya. Cuman rata-rata ya kan bener, drifting belum ada dulu, baru covid lah atau second apalah, shop. Second shop atau dia gini, misalkan namaku Arpan Second. Anjay. Nah, ya kan gitu-gitu kan. Anjay. Dia pakai nama terus ada secondnya. Cuman aku rasa lucu kali nih kalau Arpan Second kan. Bener. Apa ya? Secondary kayak pemakaian kedua gitu kan. Istilah bahasa Inggrisnya artinya pemakaian kedua. Aku jualan sepatu, ya aku buatlah secondary shoe akhirnya. Disitulah terbentuknya secondary shoe. Memang berarti Bapak pikirkan itu semua, Pak Ya, ya? tapi awalnya dia masih 2ND itu. 2ND ARY. Belum yang tulisan second. Awal kali. Awalnya masih 2N. Ya. Belum bacaan ya, Pak ya? Belum Masih pakai angka. Belum bertelur. Cuman susah nyarinya, Pak. Jadi aku gantilah jadi second. Tapi dengan adanya Bapak bikin nama second, orang ngetik dikit aja baru C aja langsung keluar, Pak. Benar sih, bagus juga kalau begitu. Itulah Berarti dia. dari seperti itu. Boleh tahu nggak, Pak? Boleh banget nggak aku tahu ini kalau misalnya Bapak pertama kali ngejual itu modal berapa sih, Pak? Awal dulu itu aku ingat kali pertama itu aku jual Converse Leader Robot, CTH Leader Robot itu aku beli di harga kalau nggak salah 120 apa 130 gitu. Itu aku jual 350.000 include ongkir ke Makassar. Itu barang pertama yang aku jual 2014. langsung ke Makassar ngirim, Pak ya? Langsung ke Makassar. Cuannya berarti Sekitar 100% lebih, Pak ya? lebih 100%. Nah, itu dia makanya kayak anjing. Ternyata Instagram bisa ajaib kali kayak gini kan. Kita jualan di Medan, orang yang beli orang Makassar, untungnya juga lumayan. Dari situlah aku candu jadinya. Kalau dari Bang Gultomnya, aku boleh nanya-nanya lah nih, Bang ya? Boleh dong. Udah pasti. Ya kalau di skena kita bilang thrifting ataupun apa yang sekarang kita bilang, kalau kita bilang orang Medannya Monja, siapa yang nggak kenal Gultom? Banyak lah, banyak. Berarti dia belum masuk skena itu, Bang. Kalau memang belum kenal Abang. Bisa jadi. Oke, Bang Gultom, boleh tahu nggak sih asal Abang itu dari mana? Kalau boleh tahu nama asli Abang siapa? Kalau boleh. Kalau boleh. Nah, kalau nggak boleh nggak apa-apa, Bang, karena orang taunya cuma Abang itu Gultom. Gultom ya. Benar. Oke. Kalau asal sih dari Pekanbaru. Asal Abang Pekanbaru. Ya, kalau ke Medan ini ya merantau lah, karena KTP bukan KTP Medan Iya. Cuman udah cukup lama lah. Udah hampir 8 tahun, 7 tahun. Di Medan ini, Bang ya? Medan. Stay berarti, Bang ya? Udah stay lah. Udah kenyamanan kan? Betul. Kenyamanan begini-gini aja maksudnya. Jadi kalau Gultom itu dulunya itu bukan nama asli ya. Itu sebenarnya itu kan usaha. Ini kan usaha dari orang tua. Jadi dulunya waktu zamannya aku kuliah, aku pengen berkontribusi lah menjual jualan orang tua. Yang kebetulan itu orang taunya Bu Gultom. Bu Gultom. Jadi gimana ya supaya Gultom ini kan mainstream gitu Gultom. Ntar kalau ada apa-apa kan takutnya orang mindsetnya wah Gultom jadi kena semua ya kan. Tersinggung. Suku nih soalnya. Suku. Marga dong. Marga, sorry. Jadi yaudah aku plesetin aja tambah K. Kenapa tambah K? Biar keren aja, biar penyebutannya kayak ala-ala Prancis gitu ya. Gimana tuh? Gultom. Gultom. Oke. Jadi awalnya cuman pengen jualan barang orang tua tadi. Ya, Di Pekanbaru ya. Di Pekanbaru. Jadi kelama-lamaan ya udahlah aku aja yang ngurus. Jadi itulah melekat jadi namanya orang manggil Gultom. Berarti dulu itu customernya Ibu manggilnya itu Bu Gultom. Bu Gultom. Kalau misalnya di Pekanbaru di Pasar Kodim itu orang udah tahu itu Bu Pasar Gultom. Kodim Bu Gultom. Terbaik sih. Jadi itulah jadi enak kita makainya kan. Udah melekat. Kalau nama asli ya kalian kalau mau tahu nama aslinya kalau belanja di belanja barang, ya. Baru tahu dari transfer ada itu nama asli. Jadilah Bang Gultom. Menurut Abang lah ya kan. Aku menanya menurut Abang nih karena yang udah melalang buana nih kan. Sama juga dengan Pak Apang yang udah 1 dekade. Menurut Bang Gultom dulu deh.
serunya jualan. Ya. Jualan yang abang jual ini apa serunya? Coba dari abang Gultom dulu deh. Jualan second. Ya, Kalau kalau kayak aku pribadi ya, kan hunting ini nyari barang di pasar. ya. Kita dapat yang sesuatu ya, kita bukan bilang harga dulu lah, kita bilang ini value-nya lumayan bagus, sementara kita belinya itu dapatnya murah, itu kepuasan sendiri sih. Oh, jadi Kepuasan bentuk sendiri. kepuasannya seperti itu, Bang? Iya, kepuasan sendiri. Jadi ya nggak ini juga jadi pemasukan juga kelamaan kan. Oke. Ya udah jadi masukan pokok kita juga. Berarti titik serunya itu di situ lah, Bang ya? Di situ ketika kita dapat barang yang murah tapi value-nya ada gitu. Keren sih kalau kayak gitu. Iya. Dan sering, berarti udah capek lah Bang. Kalau kita flashback ke 3-4 tahun yang lalu, kalau abang mendapatkan seperti itu udah sering. Ya lumayan cukup sih. Kalau Sering. 2 tahun belakangan 2 tahun masih oke, masih ada. masih ada juga. Ketika kita ke pasar tuh pasti ada. Kita dapat yang wah ini ada value-nya nih. Ya udah, mau itu bisa dijual sekarang atau beberapa tahun ke depan, kan dia punya value tuh. Itu Seninya Bang ya. Itu seninya. Dan juga serunya di situ. Serunya. Menurut Pak Apang, nah nih, Pak Apang sebagai, kalau Bang Gultom kan dia online nih, ya kan Pak? Ya. Kalau Bapak kan ada offline-nya juga. Kalau aku hampir mirip, cuman lebih ke misalkan kalau hunting mungkin aku nggak gitu sering lah langsung ke pasar dan segala macam. Cuman kayak bongkar entah itu sepatu, entah itu baju, kepakaian dan segala macam, dapat barang-barang yang kurasa aneh atau aku bahkan nggak pernah pegang sebelumnya. Di value-nya tuh di situ, anjing bisa dapat fans ini, misalkan fans collab apa dan segala macam, terserah nanti mau jualnya berapa. Yang jelas kesenangan aku secara pribadi dapat barang-barang yang mungkin aku pernah lihat entah di mana, pas aku bongkar aku bisa pegang langsung tuh. Wow. Itu secara online dan segala macam. Nah tapi kalau untuk offline-nya sendiri, kalau misalnya kita bicara offline, kesenangan pribadi aku itu waktu misalkan aku bikin event promo, event apa dan segala macam, orang antri antusias rame, terus pun orang yang datang belanja dengan harga tertentu bisa happy, bisa senang, bisa ngasih tahu ke kawan-kawan yang lain untuk datang lagi ke sini dan segala macam. Itu keseruan untuk ketika kita bertoko lah. Jadi nggak semata-mata cuma jual belinya aja dan segala macam. Cuman waktu kita bikin event, orang bisa antusias, orang bisa kadang nggak cuma sekedar ngejar murahnya aja, memang ngejar serunya, rebut-rebutan, kadang ngejar serunya. Kadang kalau kita bikin event kan kita bikin kayak kuis atau apa dan segala macam, kadang ngejar itunya juga. Jadi serunya untuk bertoko itu seperti itu, di luar tadi yang dari perihal barangnya. Kalau itu dari aku sih. Berarti Bang, pengertiannya kan Pak Bang Gultom, pengertiannya ya kita bilang thrifting ini bentuk kepuasannya banyak ya kan. Iya. Kalau orang luar bilang itu dig the gold. Dig the gold. Menggali emas gitu. Benar. Jadi thrifting ini kalau mungkin dia sama juga kayak aku sih. Bukan sekedar bicara, mungkin sekarang profesi lah jatuhnya kalau untuk kita kan. Benar. Tapi kalau untuk aku sama Gultom mungkin sama, nggak sekedar bisnis, nggak sekedar cerita cuan, nggak sekedar cerita profesi, tapi memang dari dalamnya memang kami senang gitu. Nice. Kami happy waktu belanja, kami happy waktu bongkar, dapat barang-barang tertentu dan segala macam. Jadi kita bukan sekedar cerita, oh ini dibeli murah dijual sekian, untungnya sekian. Enggak cuma sampai di situ lah kalau untuk aku. Enggak cuma sampai di situ, betul ya. Belum lagi kita silaturahmi ya kan Bang, ketemu teman-teman seller. Benar. Sama-sama thrifter ya kan Bang. Waktu kita hunting itu di situ serunya. Bisa bertukar barang juga, bertukar barang. Jadi kalau misalnya aku bertanya sama Pak Apang nih kan, aku menjawab. Ya, begini dia. Pak Apang pertama kali lah Pak Apang ini thrifting kita bilang, itu di pasar mana sih, Pak? Kalau pertama kali ini bicara udah jualan atau belum? Karena kalau belum jualan kali pun, aku memang udah sering ke pajak. Zaman-zaman kuliah lah, SMA kuliah aku udah paling awal kali aku ke Sambu. Itu paling awal Pak? Paling awal itu memang untuk sekedar pakai lah.
untuk sekedar pakai, dan memang nggak pernah terpikir juga untuk jual beli karena 2010 2011 mindsetku lah ya, siapa yang mau beli barang second gitu Oh loh. gitu. Masalahnya kita pajak banyak di sini. Betul. Instagram kan juga belum ada kan. Betul. Cara memasarkannya di mana? Siapa yang mau beli nih? Jadi ya untuk sekedar pemakaian pribadi aja, beli kemeja untuk kuliah, sepatu dan segala macam. Padahal di zaman itu Bang Gultom udah mulai berniaga belum itu? Di 2010 itu. Udah dari teman ke teman. Awalnya gitu, dari teman ke teman. Kita kan dulu kan punya komunitas, kayak aku ya lumayan aktif di komunitas juga. Dulu sebelum second juga kan itu usaha keluarga juga kan ini jualan secondan kan. Aku ada clothingan sendiri berdua sama teman. Jadi kebetulan ruang lingkupnya itu agak luas nih, apalagi mencakup anak-anak sekolah yang lumayan punya uang jajan lebih lah. Nah, di situ kesempatan itu kita jual ke teman-teman yang komunitas itu. Berarti belum adanya aplikasi apapun itu, masih dari mulut ke mulut dong ya kan, Bang? Ya offline lah. Offline secara memang kayak, masih ada, cuman kan nggak terlalu gimana. iya, nggak semua orang juga tahu kan gitu, Bang. Cakupannya nggak sebesar sekarang kan. Iya, marketnya nggak, apalagi online dulu kan masih tergolong takut. Benar. Mau belanja juga takut zaman dulu. Berarti Bang Gultom nih yang udah cukup lama juga kan bermain ini. Cukup umur juga. Aduh. Untuk Bang Gultomnya pertama kali Abang thrifting di luar Indonesia itu Abang di mana? Di luar Indonesia, Malaysia. Itu gimana, Bang? Euforia Abang pertama kali thrifting ke sana, excited gak sih? Pertama itu ya kalau dengar dari cerita teman-teman dulu, ya harga di sana kan tentu beda ya, gitu. Dari kita pengambilan, misalnya mereka kan punya toko, pengambilan dari harganya juga udah beda. Cuman yang agak cukup bikin senang hunting di sana itu mereka tidak ini ya, maksudnya harga yang dipatok itu ya udah segitu, maksudnya nggak ada perbedaan, misalnya nih 15 ringgit, 16 ringgit. Jadi terkadang kita juga dapat jackpot di situ. Padahal mereka juga udah tahu itu barang. Flat aja gitu. Brand tertentu nggak ada yang mahal lah gitu ya. Berarti mereka sistemnya, kalau mereka apa bahasanya? Bandel, Bang ya? Bandel. Berarti mereka buka bandel, pluk, semua dijual rata begitu? Enggak, maksudnya yang di toko. Oh, yang di tokonya. Ya, 15 ringgit nih barisan ini. Jadi kita, wah ini bisa dijual ini di Indonesia nih. Masih orang Malaysia bandel-bandel memang. Bandel-bandel, nakal-nakal. Bukan bandel itu. Iya. Maksudnya bandel itu mereka bilang itu ya pakaian bekas yang bandel gitu. Apa sih bahasanya ya? Ya bandel. Nakal jatuhnya. Kalau di Indonesia nakal ya. Nakal. Itulah ya Tom ya. Iya. Jadi udah sesuai ekspektasi Abang lah berarti ya, sebelum berangkat sampai di sana memang malan ya udah sekalian liburan aja gitu. Tapi enaknya gitu kita ya lebih barang tuh lebih banyak variasi lah. Banyak variasi. Kita bisa ngambil yang nggak pernah jumpa benar. di Indonesia sebelumnya. Wah, di sini. Oh, kok ngambil di sana? Aku di sini beli. Oh, beli. Kita beli ya. Jadi untuk Bang Gultom sama Pak Arpan, aku pengen bertanya nih, Pak. Aku pengen menjawab. Apa juga mau menjawabkan? Udah 10 tahun, udah bertahun-tahun. Aku pengen bertanya ini yang juga mungkin bisa jadi motivasi untuk para seller. Bisa jadi. Apa sih yang membuat kalian sudah begitu lama tapi masih tetap bertahan di dunia thrifting? Di dunia skena thrifting. Ya iya dong, di dunia kita ini sekarang. Siapa luar nih? Di dunia thrifting kita ini, di dunia perskenaan kita ini sekarang. Aku dari Pak Apang dulu deh. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Aku yang kalau pertanyaannya itu jawabannya mungkin ada beberapa jawaban. Yang paling pertama itu secara realistis, cuan. Real, nyata ya. Kita realistis aja karena memang udah bisa dibilang, kalau dulu mungkin skenanya lebih segmented apa segala macam, sekarang udah lebih industri, memang udah
udah jadi profesi juga. Jadi pertama memang cuan basisnya, nah yang kedua memang kalau yang kayak yang tadi aku bilang di awal lebih ke entah kenapa ya, memang aku suka, terus pun memang secara feel banyak hal yang ku dapat di dunia ini, dunia drifting ini yang nggak bisa ku dapat di mungkin di segmen-segmen lain, entah di bidang-bidang lain dan segala macam. Sama satu lagi yang paling mungkin yang paling bikin aku bertahan adalah ya sekarang seller makin banyak, terus pun secara segmen makin luas dan segala macam. Nah, aku entah kenapa pengen mempertahankan apa yang dari dulu ku bangun di marketku sampai sekarang, dan kalau bisa sampai terus ke depan ya, entah itu dari bidang knowledge-nya, entah itu dari bidang aku jualan ke orang bisa nyaman dan segala macam, itu yang mau kupertahankan dari nama baikku juga. Jadi kedepannya orang memandang secondary issue itu bukan sekedar karena aku lihat ada sepatu bagus di situ makanya aku beli, tapi karena dia trust sama secondary, dia yakin sama aku, apa yang aku kasih ke dia, ke semua pembeliku bertahun-tahun. Nah itu yang bisa diambil, bukan sekedar karena barangnya bagus segala macam. Jadi lebih merangkum semua lah. Berarti tetap mempertahankan itu Pak ya, salah satunya sampai bertahan sampai sekarang cuan tadi, yang kedua karena ya hobi yang menghasilkan kan gitu Pak, baru tentang mempertahankan nama baik jatuhnya ya Pak ya. Baik. Iya bener dong. Iya. Kan membangun Demi keluarga. ya itu pasti dong. Membangun itu kan bukan mudah. Jadi harus dipertahankan juga. Harus tidur dulu kan? Bener. Yuk. Baru bisa bangun. Oke, ya tidur ya. Jadi kalau untuk Bang Gultom, waduh. Kenapa sih kok masih bisa, kok mau, banyak pertanyaannya, untuk tetap bertahan di skena ini? Kalau bicara hobi, oke, hobi. Ya kenapa? Ya kalau udah suka ya di second-secondan ini, apalagi udah merasakan wah hunting dapat sekian, dapat barang yang kayak gimana, itu sulit untuk melepaskan ya. Apalagi kalau udah kecanduan gitu hunting secara ini ya. Walaupun udah misalnya nih udah dapat kerjaan misalnya kan yang lebih proper, tapi itu menurut beberapa pandangan aku ke teman-teman juga yang udah terjun ke situ, mereka sulit untuk lepas itu. Sulit dong pasti Nah, ya. bukan masalah cuan juga sebenarnya sih. Hobi ya Bang ya. Iya. Walaupun ada kadang titik-titik jenuhnya kan. Pasti ada Bang itu ya. Pasti ada titik jenuhnya. Cuman untuk melepas second-secondan ini, wah udah kayak mendarah daging. Aku namain sikit lah. Karena kalau berangkat mungkin banyak lah yang kita kenal kawan seller dan segala macam. Seller berganti setiap tahun dan segala macam. Kalau orang yang masuk ke dunia ini berangkat dari cuman sekedar cuan, terus pun tanpa ada feel-nya, tanpa ada ininya, biasanya ya nggak lama bertahannya. Biasanya seperti itu ya. Biasanya ya kita kan pasti punya banyak case lah. Nah cuman kalau memang yang dia secara nalurinya, secara feel-nya memang ngerasa ini memang duniaku kali nih, wah gitu kan. Apapun yang terjadi kayak kemarin kita dihantam corona apa dan segala macam, ya udah lewat gitu aja karena memang nggak ada pilihan lain, memang aku memang di sini nih di tempatku gitu loh. Benar. Berarti balik ke ini sendiri Bang ya, balik ke kitanya sendiri sebenarnya. Iya. Jodoh nggak jodohnya ada juga berarti ada ya. Ada juga. Kalau sebenarnya udah lebih dari cinta ya. Lebih dari cinta. Jadi gimana mau melepas itu? Kadang jenuh. Waduh. Ini potongan TikTok tuh itu. Aku nggak bisa meninggalkan ini semua. Walaupun aku dapat kerjaan lain ini yang lebih proper nih, ya pasti lain hari. Banyak sih. Aku pasti mau hunting juga. Karena Bang pasti Abang juga lihat di pasar-pasar banyak juga kayak senior kita yang udah kerja, maksudnya udah punya, mapan bahkan. Udah mapan tapi masih bawa kresek hitam, masih nyari barang ke pasar. Entah apapun itu alasannya benar, untuk pakai atau untuk dijualan. Candu nggak sih jatuhnya? Candu ya. Oke. Iya kan? Benar. Got the point kan? Berarti memang banyak alasan untuk tetap bertahan di dunia dunia skena ini Pak ya. Ya yang mungkin nggak punya alasan lagi untuk bertahan ya memang karena dia nggak ada kecintaannya aja. Dia itu balik ke situ ya Pak. Aku bingung nih mau kerja apa, drifting lagi rame nih, jualan gitu kan. Pas kerjaan lain ya udah secondnya ditinggalin. Nah kalau kita kan memang berangkat dari ya aku suka nih, bukan aku jujur ya kalau misalkan mau di flashback ya,
Aku nolak di kerjaan-kerjaan proper demi ngerintis ini loh. Aku nolak BUMN 1 kali, aku nolak PUPR 1 kali, and then aku nolak apa lagi ya. Pokoknya ada 3 kerjaan yang lepas aku tamat kuliah wisuda, itu memang semua aku tolak. Wow. Itu bahkan aku belum punya toko. Wow. Amazing. Kalau misalkan aku berangkat cuma sekedar idealisme, aku cuma orientasi duit, ya BUMN boy. Bener sih. Nggak mungkin enggak kan? Bener Cuman sih. ya bukan duniaku tuh ternyata setelahku ini kan kayaknya bukan di situ tempatku. Aku tempatku memang di sini. Kalau di lapangan aku ya yang ngais-ngais sampah dan segala macamnya gitulah yang bisa menghasilkan. Asik sih kalau kayak gitu, beneran. Berarti ya itu tadi lah real-realnya semua itu alasan banyak beribu, aduh, untuk kita tetap bertahan di sini. Nih bagi-bagi juga lah bang sama kawan-kawan juga. Pasti ada lah titik terendah kalian kan di Skyna ini. Tadi kan ada alasan kita untuk bertahan dan Ya. pasti ada dong titik terendahnya kita sampai kayak aduh udah deh, udah dah pengen ninggalin, capek, udahlah, udah mau di cut semua. Ada pasti kan? Cut that stupid shit. Ada pasti kan? Ada lah. Boleh lah coba lah. Bang Gultom lah coba dulu. Waduh, kalau cerita sedih panjang sih ini. Ya Berhari-hari. ya udah habis ini udah potong lah langsung lah bang. Memang dari 15 tahun kau jualan 13 tahun sedih tuh kan. Sedih. 2 tahunnya itu pun gara-gara pilkada kan bang. Karena ada dapat uang ini kan si Fajar. Pagi-pagi wah Fajar datang. Coba lah bang, berbagi lah bang. Titik terendah abang itu apa? Waktu di skena ini itu apa sih yang pernah abang alamin? Titik terendah itu sampai ya kayak gimana ya? Ya udahlah, nggak mau jualan lagi. Kenapa? Ya, kayak ngulang dari awal lagi ya kan. Udah capek-capek kita ngebangun. Kita udah punya step nih. Wah, mau jualan kayak gimana gini. Plannya berantakan ya. Ya. Terus suatu ketika ada problem tuh hancur semua. Ya kita mulai dari awal pas masa Covid lagi kan. Waktu itu masa-masa Covid juga dekatan itu kan. Kayak udah nggak ada harapan lagi nih. Boleh dong bang dibagi bang itu kenapa gitu bisa seperti itu apa sih? Singkat cerita dulu kan pernah jalin bisnis nih sama bule ya. Wow. Seller international ya. Nah, dulu kita kan ngirim-ngirim gitu kan, ngisi-ngisi ke toko ke bule. Udah lumayan ini sih, udah yang satu ini udah lumayan saling percaya. Jadi ya pembayarannya delay gitu. Jadi pas pembayaran kedua kita udah ya udah nanti dibayar juga. Gitu. Cerita nggak ada gitu kan. Hilang ya. Hilang. Tertipu lah. Gone gitu. Gone. Kita nggak ada lagi nih save money kita kan. Wow. Termasuk pada saat itu titik terendahnya ya koleksi-koleksi yang kita punya itu ya koleksi-koleksi yang kita punya itu ya terpaksa dijual murah untuk mencukupi hari-hari. Wah, itu nominalnya besar lah pasti bang ya. Aduh, pada saat itu ya terasa lah. Jadi kalau pas bule itu kayak gitu, abang nggak coba menghubungi Pak Le? Nah, udah, Pak Le-nya udah dihubungi. Nah, kebetulan Pak Le-nya bilang bulenya udah nggak kerja sini lagi. Ya. Jadi kita mau gimana? Kita nge-email, kita WhatsApp. Boleh lah bang, kasih tahu negara mana sih bang? Australia itu. Australia bang ya. Berarti ya yang nggak amanah bukan di Indonesia aja ya bang. Semuanya. Jadi pelajaran lah. Benar. Bisnis itu ya mesti hati-hati juga. Berarti konsepnya kan bang, menurut abang kan, nggak semua buyer juga yang rawan kena tipu. Seller pun bisa. Seller juga kena tipu. Itu kenapa? Karena kita kan kemarin itu mengedepankan ya udah kepercayaan. Itu tadi bang ya. Langganan bertahun-tahun kan. Aduh. Itu jadi pelajaran juga itu buat teman-teman. Benar sih, benar. Berarti itu titik terendah abang sampai di titik itu udah pasti nominalnya kalau sampai dalam kali gini udah pasti besar banget sih. Ya kan? Udah bang semangat ya bang temen. Untuk Pak Apang lah. Untuk aku ya. Titik terendahnya apa Pak yang pernah Bapak alamin di skena kita ini Pak?
Titik terendah untukku dan secondary issue itu sebenarnya kayak tadi ceritanya 2018 aku buka toko. Nah kebetulan memang aku nggak ada experience buka toko, jadi mungkin agak struggle di tahun-tahun awal 2018-2019. Nah kemudian waktu di fase-fase mulai dapat nih pola offline itu seperti apa, mulai ada perputaran dan segala macam, datanglah si bangsat ini COVID, ya kan? Waduh. Itu kan memang ya semua COVID kayaknya ya, masalahnya ya. ini eksklusif di YouTube O2 Medan, ini belum pernah aku ceritain di mana-mana, jadi tolong kalian dengar bagus-bagus. Nah jadi di fase-fase itu semua memang terhantam lah. Nah khususnya aku yang baru buka toko, mungkin di masa itu toko belum banyak di Medan, mungkin satu-satu. Nah toko tutup kan, 2020 awal toko tutup, keuangan hancur, pekerjaku rumahkan semua, hanya kutinggalkan satu orang. Kemudian itu kalau nggak salah 2-3 bulan memang stop semua, nggak ada penjualan. Jadi memang saving money keluar, barang habis dan segala macam. Pada akhirnya titik terendahku aku terhutang kurang lebih 180-200 juta. Wow. Di masa itu ya. Wow. Nah entah kenapa memang hancur aja gitu loh. Pastilah. Hancur aja, memang apa ada pikiran untuk stop, terus kemudian ada pikiran karena ini ada uang yang harus kubalikkan nih 200 juta. Bener dong. Ada pikiran apa enceng aja nih aku, apa aku mati aja, serius. Ini memang udah sampai di titik itu. Cuman sharing sama kawan juga, kemudian aku ikhtiar juga dan segala macam. Di pertengahan, di fase-fase yang kita mulai bisa aktivitas lagi dan segala macam, untungnya banyak kawan-kawan yang support, banyak kenalan-kenalan yang pada akhirnya mau ngasih barang tanpa aku bayar. Jadi dia sekedar dititipkan aja, nanti udah laku boleh disetor dan segala macam. Nah dari situ aku bisa bangkit lagi, aku bentuk tim ulang, aku remake ulang, aku build lagi plannya. Di awal pertengahan 2021 lah, kira-kira 6-7 bulan di pasca habis lebaran, alhamdulillahnya hutang aku clear semua, dan kemudian toko udah jalan lagi, kemudian online offline udah stabil lagi, dan udah jadi fase-fase yang 2020 hancur-hancurnya itu pada akhirnya bisa aku lewati lah. Tuh kalau sampai ke situ memang iya sih Pak, dalam banget sih kalau kayak gitu. Maksudnya ya apa, utang nggak kenal COVID. Nggak kenal Pak. Tapi fun fact ya, waktu COVID itu yang paling lucu ya, waktu kita mau mulai struggle kembali, itu bermunculan itu makin banyak itu ya. Itu benar. Seller-seller itu. Ini kita mikirnya, waduh, ini kita mau coba jualan lagi kok makin banyak ini seller. Ke pajak makin banyak ini. Itu jadi tantangan juga dulu ya. Benar. Tapi kan pada akhirnya kan Bang, tetap ya kalau namanya usaha setahu aku harus konsisten. Jadi di situ memang banyak yang bermunculan, tapi nggak lama dari situ banyak yang redup juga, Bang. Ya, itu, kan gitu. Ya kayak kita bilang tadi ya, orang-orang yang memang orientasinya haji mumpung lagi rame masuk dan segala macam, pada akhirnya waktu yang lain udah normal lagi, ya ini banyak yang ditinggalin lagi. Nah kita-kitanya yang memang mungkin rootsnya dari situlah yang pada akhirnya masih bertahan sampai sekarang kan. Benar. Kalau aku sih termasuk lah Pak, karena kita pun nggak jauh kan Pak, aku rumahnya pun dekat-dekat sini juga. Jadi aku ngelihat sih, maksudnya walaupun kita jarang ngobrol apa segala macam, tapi kalau lewat kan udah wajib kan, memang secondary termasuk yang step by stepnya itu kelihatan banget ya. dari yang biasa, yang lumayan, yang akhirnya sampai sekarang, sampai punya dua sekarang, dua jadi satu kan, termasuk yang wow, aku ngelihatnya sih balik ke konsistensinya manusia tadi. Ya kalau orang yang udah follow dari lama atau kawan dari lama dan segala macam, pasti ya ngelihat lah kayak mana progresnya. Nah masalahnya pun kadang nggak semua orang sabar kan untuk itu kan. Orang maunya kayak aku nggak punya duit, aku masukkan, aku bisa dapat duit lagi dengan ini yang sama, instan lah. Nah ya itu yang biasanya tengah jalan pasti stop. Iya benar. Termasuk keren lah. Untuk secondary ini memang aku akuin sampai di titik ini memang bagus dari ownernya pastinya kan gitu, dibantu tim-timnya juga. Bisa aja. Nanti ya. Ada limpul-limpul kata lagi nggak?
Berarti Bang, Pak Apang sama Bang Gultom setuju kalau namanya kita usaha, ya kita bilang nggak usah di skena ini. Usaha dalam bidang apapun Konsisten. konsisten itu perlu, wajib Wajib lah. ya. Walaupun badai apa ya harus kita lewatin ya semuanya. Sama kunci aku juga salah satu yang mungkin banyak kadang aku ngobrol sama kawan-kawan atau adik juga. Lemahnya kita kadang di bisnis ya, ini lebih ke umum sebenarnya. Kita tuh nggak bisa ngeluarin apa yang kita punya, terbaik yang kita punya kalau kita nggak dalam posisi kejepit gitu loh. Oke, bener. Jadi sesimpel misalkan kita kuliah atau sekolah lah contohnya. Bener. Kita dikasih tugas hari ini, dikumpul 2 minggu lagi, aku berani bertaruh apapun, kita ngerjainnya di hari ke-13 Bener. itu. Nah, sama halnya contoh misalkan kenapa aku pada akhirnya bisa bangkit di fase-fase yang sehancur itu, karena memang pilihanku kalau cuma 2, kalau nggak maju ya mati Bener. gitu. Jadi aku nggak punya backup apapun lagi, aku nggak punya saving money lagi, aku nggak punya orang yang bisa aku telepon, aku nggak punya apapun. Kejepit lah Pak. Pilihan aku kalau nggak fight ya aku mati gitu loh. Jadi ya mau yang mana gitu, Bener. nggak ada yang mau mati dong. Bener. Nah jadi kalau misalkan mindset yang bisa diubah, misalkan pun kita punya backing money banyak dan segala macam, tapi kita ngerasa apa yang kita kerjakan ini harus berhasil, ya otomatis kita bakal all in di situ. Kebanyakan dari kita kan ya udah coba aja dulu, kalau gagal masih bisa buang bapakku masih banyak. Iya. Kalau gagal aku bisa bikin lagi. Itu Jadi yang bikin- kapan iya, berhasilnya, bener. Pak? Itu salah satu kuncinya juga sih. Itu ada bukunya itu. Apa itu? The Power of Kepepet. Ada. Ada, Oh. bener. Googling aja kalau nggak percaya. Tapi kalau itu Pak itu nyata Pak di kehidupan aku Pak. Iya. Maksudnya nyata pernah di kehidupan aku nyata. Aku tuh gemuk kan, termasuk gemuk. Lari agak susah lah kan gitu. Dikejar anjing. Dikejar anjing, kencang kali lariku. Lompat pagar lagi. Betul, kencang kali. Coba aku kalau lari. normal aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Kejepit ya. Tapi berarti kita setiap hari harus kita bikin kejepit berarti ya. Iya. Iya kalau memang harus seperti itu ya memang kayak gitu, karena mindset kita bakal bikin alam bawah sadar kita ngerjain itu gitu loh. Contoh paling tolol lah, mitos misalnya kita megang batu lagi sak berak tiba-tiba nggak berak, sebenarnya apa korelasinya? Cuman karena mindset kita sugesti kita Sugestinya. bilang karena megang batu jadi nggak sak berak, kita jadi nggak sak berak gitu. Nah Kalau berak sih. ya maksud aku kalau balik ke sini, kalau kita sugesti kita memang kita harus berhasil di satu bidang, Harus kejar. ya harus kita kejar gitu. Whatever they say, apa yang harus kita kerjain kita kerjain. Nice, nice banget. Itu berarti dikasih satu. Paham? Bukan. Paham. Dikasih satu apa cheat ya mungkin ya dari Arpan Secondary. Waduh, mahal itu. Itu mahal. Mahal sih sebenarnya kalau udah kayak gitu ya kan. Jadi Bang Gultom kasihlah cheatnya dulu sama kawan-kawan ini. Ada lagi gak kira-kira cheatnya kalau kita mau usaha itu? Ya kita nggak usah bilang untuk di skena kita lah, di skena yang lain aja. Umumnya, ini kan termasuk umum yang bilang apa-apa ini. Hampir semua bisnis emang seperti itu. Nah, kalau Bang Gultom ada nggak? Aduh, aku bukan pelaku ini ya, pelaku bisnis ya. Kita berjualan aja nih. Cuman ini kalau dalam ya maksudnya kalau apapun itu apalagi usaha gitu ya, ya selalu mengedepankan kejujuran lah gitu. Itu Gitu ya. pada umumnya, cuman sering tidak dilaksanakan. Padahal simple itu ya. Padahal simple. Tapi kejujurannya itu tidak selalu dilakukan Iya sih. pelaku-pelaku usaha ini. Bener. Berarti udah dua nih ya dikasih tahu nih untuk kawan-kawan. Dari Pak Arpan aku yang dibilang sama Pak Arpan itu emang nyata, real, emang betul-betul emang seperti itu. Satu lagi kalau yang dibilang Bang Gultom, kejujuran itu hal yang wajib sebenarnya. Wajib. Yang wajib banget. Jadi makasih banyak Pak Arpan. Udah siap. Udah lah, lama-lama kali. Bang Gultom yang sudah banyak mau cerita. menyisakan waktunya. Boleh sih kalau misalnya para followers atau subscribernya aku, followersnya Subbreaker. Followersnya Secondary Su, followersnya Bang Gultom yang pengen masih kepo banget sama mereka, boleh ya komen-komen. Ada minta part 2 pasti kita bikinin, karena alhamdulillahnya sampai sekarang aku sama Pak Arpan sama Bang Gultom memang berteman, jadi enak aja sih kalau minta waktunya. Mau tips and trick hunting di pasar biar boleh dapat jackpot terus. Itu boleh tuh. Boleh kita tergantung request. Jadi makasih banyak waktunya Pak Arpan, Bang Gultom. Semoga semua apapun yang kita lakukan
di tahun ini, di penghujung tahun ini, ataupun nanti di awal tahun sampai di akhir tahun kemudian tetap berjalan sesuai dengan keinginan kita. Amin. Amin, 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 amin. Jadi untuk kawan-kawan semua, terima kasih banyak. Kalian wajib nonton semua yang aku podcastin, karena yang aku podcastin ini orang-orang yang betul-betul bakal menginspirasi kalian semua. Inspirasi. Oke, terima kasih semuanya. Thank you for watching, love you Bye. all. Beda ya, beda konten tuh ya. Nggak apa-apa, tetap Ciao. masuk. O2 Medan.